Selamat pagi kawan pajak semua, semoga kabarnya baik dan sehat pada hari ini. Bertemu lagi dengan kami, penyuluh pajak dari KPP Wajib Pajak Besar 2. Saya Meru, rekan saya, Mas Bayu, dan Mario. Mas Mario. Gimana kabarnya Mas? Baik Mas. Baik. Mas Mario juga sehat? Alhamdulillah. Ya. Mau long weekend nih, pada segar-segar nih kayaknya. Pada hari ya. Oke. Kali ini kita diskusi ya Mas ya. Seperti biasa, kita diskusi tentang perpajakan. Topik kali ini adalah tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ini topik yang sangat penting, sangat krusial bagi proses bisnis wajib pajak tentunya, karena ini langsung terkait dengan pelaksanaan hak dari wajib pajak. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung kita mulai saja ke intinya diskusi ya. Oke, untuk Mas Bayu dulu pertanyaan ini. Kira-kira apa saja penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak, Mas Bayu? Baik, Mas Meru. Untuk penyebab kelebihan pembayaran pajak itu ada bermacam-macam Mas ya. Salah satunya adalah terbitnya SKPLB atau biasa yang kita sebut sebagai surat ketetapan lebih bayar. Lalu ada SKPPKP. Nah ini surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Atau biasa kalau wajib pajak di sini kan untuk SPT PPN ya, pengembalian pendahuluan itu banyak yang 94C. Nah ini baru terbit SKPPKP apabila setelah kita lakukan penelitian. Nah, selain itu ada SK keberatan, lalu ada SK pembetulan, SK pengurangan sanksi administrasi atau SK penghapusan sanksi administrasi. Selain itu masih ada surat pengurangan surat ketetapan pajak atau SK pembatalan SKP. Lalu ada surat keputusan persetujuan bersama. Ini mungkin sering dikenal ini ya, MAP ya? Iya, betul Mas. Procedure. Betul. MAP. Lalu ada upaya hukum selanjutnya terkait dengan putusan banding. Lalu ada putusan peninjauan kembali. Dan yang terakhir adalah surat keputusan pemberian imbalan bunga. Oke, banyak sekali ya. Tadi kita lihat contoh-contoh dasar pengembalian ini. Ada yang mungkin dari penetapan seperti SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar, atau yang dari penelitian tadi ya, SKPPKP pengembalian pendahuluan kelebihan, atau dari upaya hukum misalnya keberatan atau banding, peninjauan kembali dan lain-lain. Oke, selanjutnya Mas Mario. Baik. Kita akan ulas lebih detail Mas. Tadi Mas Bayu sudah menjelaskan dasar-dasar pengembalian. Kita akan lebih detail ya untuk dasar-dasar tersebut satu persatu. Silakan Mas Mario. Baik Mas Meru. Baik kawan pajak sekalian, kelebihan pembayaran pajak baik itu PPh, PPN dan atau PPNBM itu dapat dikembalikan jika terdapat yang pertama itu SKPLB. SKPLB itu terkait dengan pajak yang lebih dibayar sesuai dengan pasal 17 ayat 1 dan pasal 17B Undang-Undang KUP. Namun ada satu lagi SKPLB yang terbit melalui pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP. Bedanya apa tadi itu? Ada yang lebih bayar 17.1 dan 17B dengan 17 ayat 2. Nah, ada dua SKPLB. Yang kedua itu kita sebut saja SKPLB dari pajak yang seharusnya tidak terhutang. Bedanya ini SKPLB pasal 17 ayat 1 dan 17B itu terbit melalui pemeriksaan. Nah, yang kedua, SKPLB pasal 17 ayat 2 itu pajak yang seharusnya tidak terhutang, kawan pajak sekalian, itu terbit setelah dilakukan penelitian. Betul. Kemudian kita lanjutkan ke SKPPKP. SKPPKP ini sesuai dengan pasal 17C atau kita sering sebut dengan sebagai wajib pajak patuh. 17C. Ya, lanjut. Kemudian 17D Undang-Undang KUP kita sebut juga WP persyaratan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu pasal 9 ayat 4 huruf C Undang-Undang PPN atau biasa kita sebut kawan pajak sekalian dengan PKP risiko rendah. Nah, ini kan kalau tadi ada 17C, Betul. 17D dan 9 ayat 4
huruf C, C iya. Undang-Undang PPN ya. Nah, kalau yang 17C dan 94 ini kan harus punya SK WP. Punya SK, betul. Kecuali 17D itu ketika memenuhi syarat, maka dia masuk ke kriteria persyaratan Tidak perlu tertentu. ada SK ya. Tidak perlu ada SK. Nah, kalau ada SK artinya kan ada permohonan dulu ya. Ada kepada- permohonan, oke. betul. Kita lanjut, setelah SKP PKP itu terdapat pembayaran PPN atas pembelian BKP yang dibawa keluar daerah pabean oleh orang pribadi dengan paspor luar negeri. Ini berarti orang luar negeri belanja di belanja. Indonesia, kena PPN, kemudian bisa diminta kembali pembayaran PPN-nya. Itu sesuai dengan pasal 17E Undang-Undang KOP dan pasal 16E Undang-Undang PPN. Kemudian selanjutnya terdapat pajak yang lebih dibayar karena terbitnya upaya hukum nih, berupa SK keberatan oleh Dirjen Pajak, kemudian putusan banding oleh Pengadilan Pajak, dan putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya terdapat pajak yang lebih dibayar karena SK pembetulan. SK pembetulan ini sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang KOP. Oke. Dengan catatan wajib pajak sekalian, pembetulan ini menurut pasal 16 Undang-Undang KOP tidak mengandung sengketa. Jadi nggak ada sengketa ya. Tidak ada sengketa. Ya, dan keberatan tuh ada sengketa. Ada sengketanya, betul, antara wajib pajak dan fiskus yang ruang lingkupnya berupa salah tulis, salah hitung, atau kekeliruan penetapan ketentuan perpajakan. Pajakan, ya. Selanjutnya terdapat pajak yang lebih dibayar karena SK pengurangan sanksi administrasi atau SK penghapusan sanksi administrasi. Itu sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KOP. Kemudian terdapat pajak yang lebih dibayar karena SK pengurangan surat ketetapan pajak atau SKP dan SK pembatalan SKP sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KOP. Kemudian terdapat pajak yang lebih dibayar karena SK pengurangan surat tagihan pajak atau SK pembatalan surat tagihan pajak. Kalau yang tadi SKP, ini STP. STP ya. Itu sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf C Undang-Undang KOP. Dengan catatan wajib pajak terkait dengan STP yang tidak benar. Yang 36 ayat 1 huruf C 36 ya. ayat 1 huruf C, betul. Untuk satu jenis pajak lagi, Mas Meru, untuk pengembalian kelebihan pembayaran yaitu PBB dan SKPIB, itu kawan pajak tidak kita bahas pada sesi ini. Ya, mungkin ada sesi ada selanjutnya, sesi selanjutnya. sesi lain ya. Betul. Baik, makasih Mas Mario. Nah, Mas Bayu, berarti kan sudah dibahas detail tentang dasar pengembalian ya. Nah, kita mungkin sedikit singgung contoh agar lebih mudah atau lebih paham. Misalnya begini Mas, ada PKPA dan PKPA ini sudah memiliki SKPKP risiko rendah. SKPKP ini masih berlaku sampai sekarang, kita asumsikan seperti itu. Lalu PKPA ini melaporkan SPT masa PPN. Masa pajaknya Januari 2024 pada tanggal 28 Februari 2024. Statusnya lebih bayar. Nilai lebih bayarnya 50 miliar. Kita anggap seperti 50 miliar. Lalu dalam SPT-nya PKPA ada centang permohonan restitusi melalui pengembalian pendahuluan. Nah, selanjutnya KPP menerbitkan SKPPKP pada tanggal 7 Maret 2024. Nilai lebih bayarnya ternyata 49 miliar. Jadi tidak 50 miliar ya, tidak sama dengan SPT masa PPN-nya. Nah, dalam contoh kasus ini Mas Bayu, apa yang menjadi dasar pengembalian kelebihan PPN bagi PKPA? Baik, Mas Meru, untuk yang contoh yang disampaikan Mas Meru, untuk dasar pengembalian PPN itu sendiri, itu bukan dari SPT masa yang dilaporkan oleh wajib pajak. Jadi yang menjadi dasar adalah SKP PKP. Tadi sudah disebutkan ya di awal ya, Betul, SKP PKP ya. SKP PKP. Yang dari penelitian tadi ya. Iya, betul. Nah, kalau dari contoh yang tadi disampaikan kan untuk SKP PKP-nya itu sendiri adalah 49M. Ya. Jadi nanti yang akan dikembalikan kepada wajib pajak adalah sebesar 49M, bukan yang 50M, Mas. Ya. Kalau 50M kan berdasarkan SPT masa, seperti itu. Nah, sedangkan untuk konteks pendahuluan jenis pajak yang lain, baik itu untuk SPT tahunan, PPh, nah itu juga sama, yang menjadi dasar adalah SKP PKP-nya.
bukan atas SPT tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Seperti itu, Mas. Ya, artinya kan nilai yang dikembalikan itu adalah nilai dalam dasar pengembalian ya. Ya, betul. Oke. Baik, makasih Mas Bay. Mas Mario. Baik. Nah, Mas. tadi kan sudah cerita tentang dasar pengembalian, ada contohnya juga. Nah, sekarang begini. Jika dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak, KPP ternyata menemukan bahwa wajib pajak tersebut masih memiliki utang pajak. Misalnya tadi PKPA itu kan dikembalikan misalnya 49 miliar. Ternyata dia masih punya utang pajak. Nah, bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam situasi tersebut? Baik, Mas Meru. Baik, kawan pajak sekalian, dalam case ini setelah diterbitkan produk lebih bayar, setelah kita teliti ternyata ada utang pajak di wajib pajak tersebut. Kawan pajak sekalian, pada prinsipnya jika wajib pajak masih memiliki utang pajak ketika kita teliti, maka kelebihan tersebut itu akan kita perhitungkan dengan utang pajak dahulu, baik yang ada di kantor pajak sendiri maupun kantor pajak lokasinya, cabangnya, betul. Seluruhnya artinya dia kalau punya cabang 10 artinya seluruhnya ya. Betul. Dan sistem DJP juga nanti muncul otomatis, Mas. Data utang pajak di KPP cabangnya di seluruh Indonesia. Kemudian setelah kita lakukan kompensasi ke utang pajak tersebut, kelebihan tersebut, dan ternyata masih juga ada sisa. Jadi kayak case tadi 49 miliar, ternyata utang pajaknya 52 miliar, masih sisa 3 miliar, maka sisa tersebut itu wajib pajak kawan pajak sekalian itu bisa dikompensasikan atau diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang, baik atas nama wajib pajak sendiri maupun atas nama wajib pajak lain. Contohnya nih dalam satu grupnya ternyata di grupnya yang lain itu dia punya utang pajak, betul. Dengan syarat wajib pajak yang memiliki lebih bayar ini mengajukan permohonan ke KPP dan menyebutkan data utang pajak dan di KPP mana yang akan dikompensasikan, sehingga itu menjadi dasar KPP untuk mengkompensasikan utang pajaknya ke jenis pajak lain. Kemudian sebagai tambahan lagi, wajib pajak sekalian, dari sisi praktik, ketetapan pajak yang belum inkrah itu sistem kita itu tidak akan memunculkan dalam daftar tunggakan yang akan kita kompensasi. Jadi kalau dia statusnya belum inkrah itu tidak muncul dalam daftar tunggakan pada sistem internal DJP. Sehingga kawan pajak jika menerima SKPKB dan kawan pajak tidak setuju dengan pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB tersebut, maka SKPKB tersebut belum muncul sebagai tunggakan sampai jangka waktu upaya hukum terlewati. Sebagai contoh nih, misalnya utang pajaknya 50 miliar yang tadi, ternyata dia hanya setuju 20 miliar, maka sebesar 20 miliar lah yang akan kita kompensasi. Dan sisanya 30 miliar itu harus dibayar wajib pajak atau diajukan upaya hukum oleh wajib pajak. Nah, jadi sebagai catatan nih, kawan pajak juga memperhatikan Mas di utang-utangnya antara nilai yang dia harus setuju dan nilai yang dia tidak setuju. Itu kalau ketetapan sih ada di bawahnya ketetapannya ya. Di ketetapannya betul kawan pajak sekalian. Menurut wajib pajak setujunya berapa? Betul, karena jika wajib pajak memikirkan wah udah habis terkompen nih Mas Mei. Padahal ternyata belum ada sisa yang dia tidak setuju, itu bisa dianggap telat bayar ketika dia tidak membayarnya. Tidak membayar, betul, seperti itu Mas. Baik, makasih Mas. Jadi tadi Mas Bayu sudah disebutkan oleh Mas Mario tentang utang pajak dapat dilakukan pelunasan melalui pemotongan kelebihan pembayaran pajak. Nah, dalam kondisi tersebut, kapan saat pelunasan itu melalui pemotongan terjadi? Baik Mas Mei. Untuk pelunasan sendiri melalui pemotongan itu pelunasan diakui pada saat terbitnya SKP KPP atau biasa yang kita sebut sebagai surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, dari SKP KPP tersebut itu nanti menjadi dasar bagi kita di KPP, KPP untuk menerbitkan SPMKP.
Nah, dari SPMKP kita dapat mengkompensasikan utang pajak yang dilakukan dengan pemotongan setelah mendapatkan NTPN, di mana untuk pemotongan tersebut harus sesuai dengan ketentuan di bidang perbendaharaan negara. SPMKP itu tadi apa, Mas? Surat perintah membayar kelebihan pajak. Ya, Ya, jadi pertama artinya ada SKP KPP, itu surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nanti Betul. dari SKP KPP terbit SPMKP. SPMKP. Nah, dari SPMKP nanti ada NTPN-nya ya. Iya, NTPN mungkin betul. kawan pajak sudah pada tahu ya. Ini sudah sangat lumrah ketika membayar sendiri juga ada NTPN. Betul. Oke, kita lanjut dengan contoh lain. Mas Mario, Baik. misalnya begini. Ada PTA memperoleh SKPLB, surat ketahuan pajak lebih bayar senilai 10 miliar rupiah. 10 miliar. Namun, dia juga diterbitkan surat tagihan pajak atau STP nilainya 100 juta rupiah. 100 juta. KPP melakukan kompensasi atas STP tersebut dari lebih bayar. Jadi, yang 100 juta tadi dikompensasikan dengan 10 miliar. Ternyata di hari KPP melakukan kompensasi, si wajib pajak juga melakukan pembayaran. Betul. Ya, harinya sama lah. Iya, gitu di ya. hari yang sama. Nah, jadi dalam kondisi ini terdapat 2 kali pembayaran atas satu ketetapan, Betul. salah satu STP. Yang pertama tentunya tadi lewat kompensasi, Pemotongan. dan yang ya. kedua melalui pembayaran oleh si wajib pajaknya wajib pajak. sendiri. Nah, apa yang dapat dilakukan dalam situasi seperti ini? Baik, Mas Meru. Baik, kawan pajak sekalian, berarti dalam case ini terdapat 2 kali pembayaran. Yang pertama itu melalui potongan SPMKP, di mana LB 10 miliar kita potong 100 juta, dan karena ini produk hukumnya adalah STP, maka sudah otomatis langsung ingkrah semuanya, Mas Mi. Jadi dikembalikan ke wajib pajak adalah 9 miliar, 900 juta, dan 100 jutanya akan kita kompen ke utang pajaknya. Namun di hari yang sama wajib pajak juga membayar melalui bank atas STP tersebut sebesar 100 juta dan memperoleh NTPN dari bank atau BPN, bukti penerimaan negara. Maka di sistem kita itu akan terjadi status lebih bayar karena ada 2 pembayaran muncul, yaitu pembayaran melalui SPMKP dan pembayaran melalui pembayaran tersendiri oleh wajib pajak. Nah, dalam kasus ini kelebihan pembayaran tersebut itu wajib pajak dalam hal ini PTA itu dapat menyampaikan permohonan pemindah bukuan, Mas Meru. Pemindah bukuan ya tentunya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa memang terjadi 2 kali pembayaran. Iya. Apa saja dokumennya? Yaitu yang pertama pembayaran sendiri BPN, yang kedua adalah bukti pemotongan yang berupa lampiran SPMKP biasanya. Yang lampiran SPMKP yang wajib pajak dapat dari KPP atau melalui KPPN. Nanti 2 dokumen tersebut bisa dilampirkan di permohonan pemindah bukuan, Mas. Baik, jadi pembayarannya itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang, betul. Baik, selanjutnya Mas Bayu. Kira-kira hal penting lainnya terkait tata cara pengembalian kelebihan. Ini mungkin kita bicara yang tadi kan kita bicara tentang rupiah ya. Nah, ini kita bicara kurs atau mata uang asing, Mas Bayu. Silakan, Mas. Ya. Terkait dengan pengembalian mata uang asing, Mas Meru ya. Nah, itu kita tetap mengembalikan kepada wajib pajak itu berdasarkan SKPLB, SKPPKP maupun upaya hukum lainnya itu berdasarkan pada saat dia terbit. Sedangkan untuk yang lain seperti upaya hukum, misal untuk putusan banding dan putusan PK itu dasarnya pada saat diucapkan. Pada saat diucapkan itu yang akan menjadi dasar konversi kurs. Seperti itu. Nah, ini baik SKPLB, SKPPKP, lalu SK keberatan dan SK terkait pasal 16 maupun 36 ayat 1 huruf A, B, dan C pada saat terbit surat keputusan. Ya. Sedangkan 2 upaya hukum lainnya, banding dan PK itu pada saat diucapkan. Seperti itu. Jadi
perlu dicek ya kurs dari KMK ya. Betul, Kurs KMK. KMK-nya. Oke. Yang beda itu hanya di putusan banding sama putusan Banding PK iya, saat betul. diucapkan. Iya, Itu betul. biasanya di halaman akhir ada ya. Halaman akhir Halaman ya, akhir tanggal putusan. di. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, Mas Mario. Baik. Bagaimana dengan nomor rekening yang harus disampaikan oleh wajib pajak ke KPP terkait dengan pengembalian tersebut? Baik, Mas Meru. Terkait pemberitahuan nomor rekening, kawan pajak sekalian, wajib pajak perlu menyampaikan informasi rekening bank dalam negeri yang disertai dengan salinan halaman pertama buku rekening. Kenapa halaman pertama? Biasanya halaman pertama itu, Mas Meru, Mas Bayu, itu ada identitas wajib pajak dan ada nomor rekening yang full yang terkait. Betul. Kepada KPP, dan wajib pajak juga perlu memperhatikan dasarnya, Mas Meru. Jadi di pemberitahuan nomor rekening itu harus ada dasarnya. Apakah SKPLB atau SKP PKP atau upaya hukum. Iya, kan nggak mungkin juga minta pengembalian nggak ada dasarnya. Betul, apalagi hanya melalui SPT. Nah, itu belum dianggap dasar kelebihan pembayaran. Jadi selain halaman pertama buku rekening juga harus diperhatikan bahwa dasarnya apa, atau apa SKP PKP, SKPLB dan seterusnya yang telah dijelaskan di awal tadi, Mas Meru. Selanjutnya, ketika wajib pajak sudah menyampaikan nomor rekening ke KPP, maka kepala KPP atas nama Dirjen Pajak itu akan menerbitkan SKP KPP dengan data rekening bank dalam negeri yang sudah disampaikan oleh wajib pajak. Dan juga yang sudah pasti, ketika PTA yang lebih bayar, maka nomor rekening juga harus atas nama PTA, Mas Meru. Tidak bisa diwakilkan atau atas nama wajib pajak lain, PTA. Selanjutnya, kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP. SPMKP ini nanti akan diproses di KPPN, Kantor Pelayanan Pembenaran Negara. Terbit SPMKP dan juga dikirimkan ke wajib pajak melalui pos. Oh iya, satu lagi, jangan lupa kawan pajak, untuk pemenuhan hak wajib pajak badan itu pemberitahuan nomor rekeningnya itu harus juga tetap memenuhi pasal 32 Undang-Undang KUP, yaitu ketentuan pengurus sebagai wakil badan, wajib pajak badan. Seperti itu, Mas. Nah, Mas Bayu, tadi Mas Mario sudah cerita tentang nomor rekening Nomor rekening, betul. Bagaimana misalnya jika wajib pajak tidak menyampaikan nomor rekening dalam proses pengembalian ini, Mas Bayu? Baik, Mas Mei. Jika wajib pajak tidak menyampaikan nomor rekening, untuk KPP sendiri tetap akan memproses dan menerbitkan SKP KPP. Tetapi KPP tidak akan menerbitkan SPMKP serta memberitahukannya kepada wajib pajak. Nah, setelah wajib pajak merespon dan menyampaikan nomor rekening, nah baru KPP akan memproses dan menerbitkan SPMKP. Seperti itu, Mas. Oke, artinya prosesnya stop dulu ya. Ketika nomor rekening belum ada, prosesnya akan terhenti. Ketika nomor rekening masuk lagi, proses akan berjalan lagi dan akan ada pengembalian. Baik. Selanjutnya nih, Mas Mario, bagaimana proses yang terjadi setelah SPMKP? Baik kawan pajak sekalian. Jadi kelebihan pembayaran akan kita kembalikan dalam periode 1 bulan. 1 bulan yang dapat dihitung sejak terbitnya ketetapan atau sejak terbitnya SK keberatan atau terbitnya SK yang terkait dengan pasal 16 pembetulan dan pasal 36 Undang-Undang KUP. Pembatalan atau penghapusan, atau diterimanya putusan banding atau putusan PK. Jadi tanggal diterima KPP, Mas. Putusan banding atau putusan PK. Nah, selanjutnya untuk SP2D itu akan diterbitkan sesuai ketentuan di bidang perbendaharaan negara, karena SP2D adalah produk KPPN. Oke. Ini sejelas ya rangkaian prosesnya. Saya rasa dari dasar pengembalian tadi yang pertama, lalu setelahnya kita ada proses penghitungan, dan jika ada utang pajak ada proses kompensasi, lalu dilanjuti dengan penerbitan dokumen berupa SKP KPP, SPMKP dan SP2D. Kita lanjut ke contoh ya, contoh-contoh yang biar lebih real prosesnya bagaimana. Yang pertama untuk Mas Bayu dulu nih. Misalnya Mas Bayu ada WP memperoleh SKPLB
dengan mata uang asing dolar Amerika Serikat. Tanggal terbitnya 15 November 2022. Namun, WP itu menyampaikan rekening bank dalam negeri baru pada tanggal 17 Desember 2022. Nah, bagaimana proses yang dilakukan dalam hal ini? Ya. Untuk SKPLB dalam bentuk mata uang dolar atau USD, Mas Mei, itu yang menjadi dasar penerbitan adalah pada saat diterbitkan SKPLB. Di sini contohnya adalah tanggal 15 November 2022. Jadi dasar mata Kursnya. itu pada tanggal 15 November 2022. Itu berdasarkan KMK ya. Biasanya untuk kursnya itu. Nanti setelah kita kurskan dalam bentuk rupiah, itu akan dikompensasi ke utang pajak. Baru dari utang pajak tersebut, apabila masih ada sisa, maka KPP akan menerbitkan SKP KPP. Nah, itu paling lambat tanggal 14 Desember 2022. Nah, atas dasar penerbitan SKP KPP, itu akan terbit SPMKP apabila wajib pajak memberitahukan nomor rekening, seperti itu. Nah, dari SPMKP tersebut itu tanggal 17 Desember 2022. Itu kalau wajib pajak tidak menyampaikan nomor rekening, karena di contohnya kan itu paling lambat tanggal 14 ya. Paling lambat tanggal 14. Nah, untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan nomor rekening itu kita menerbitkan paling lambat tanggal 14 Desember. Seperti itu, Mas. Iya. Tapi karena wajib pajak baru menyampaikannya itu tanggal 17, betul. Baru di input rekeningnya tanggal 17 ya. ya. Betul, untuk SPMKP-nya. SPMKP-nya. Iya. Mas Mario, untuk kasus nomor 2 nih, Mas. Baik. Misalnya wajib pajak memperoleh SK keberatan dan SK itu tanggalnya 15 November 2022 dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, berdasarkan SK tersebut, ternyata wajib pajak ada kelebihan. Nah, wajib pajak menyampaikan rekeningnya pada tanggal 30 November 2022. Bagaimana proses dalam kondisi hal ini, Mas? Baik, Mas Miru. Baik, kawan pajak sekalian, dalam case ini wajib pajak memperoleh SK keberatan di tanggal SK-nya adalah 15 November 2022. Perlu digarisbawahi bahwa dasar lebih bayarnya adalah SK keberatan, sehingga karena ini menggunakan mata uang asing, kurs yang dipakai adalah kurs tanggal 15 November 2022. Tanggal terbit ya? Tanggal terbit, betul. Tanggal terbit SK keberatan. Dan menurut informasi tersebut, wajib pajak juga sudah menyampaikan nomor rekening. Ya. Menyampaikan nomor rekening bank dalam negeri sebelum tanggal 14 Desember, yaitu sebelum 1 bulan setelah SK keberatan. Maka kantor pelayan pajak dapat menerbitkan SKP KPP itu selambat-lambatnya 1 bulan, yaitu 14 Desember 2022. Selambat-lambatnya. Lebih cepat juga lebih baik, karena wajib pajak sudah memasukkan nomor rekening. Artinya kan karena wajib pajak menyampaikan nomor rekening tanggal 30 November 2022 dan deadline atau tanggal jatuh tempo penerbitannya 14 Desember, jadi penerbitan bisa di antara waktu itu. Betul. Oke. Ini kasus ketiga atau yang terakhir, Mas Bayu. Wajib pajak memperoleh SK keberatan tanggal 15 November 2022. Berdasarkan SK keberatan tersebut terdapat kelebihan pembayaran. Nah, wajib pajak juga menyampaikan rekening pada tanggal 30 November 2022. Ini artinya kan kurang dari sebulan. Masih dalam batas waktu. Ya, batas waktu. Namun ternyata dalam proses penghitungan di KPP menemukan bahwa wajib pajak memiliki hutang pajak. Nah, hutang pajak tuh ternyata lebih besar daripada nilai lebih bayarnya. Nah, bagaimana prosesnya, Mas Bayu? Apabila setelah diperhitungkan dengan utang pajak lebih besar, itu maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu KPP tidak melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada WP, Mas Mei. Tapi kalau untuk penerbitan SKP KPP itu sendiri tetap diterbitkan oleh KPP. Ya, karena memang tidak ada kelebihan ya. Betul, utang pajaknya ternyata lebih besar daripada nilai bayarnya. Oke, saya rasa diskusi hari ini sudah cukup, kawan pajak, dan semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua.
Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Kita tutup saja. Ya dulu Mas. Baik. Pajak kuat, APBN sehat.